Jadi ini sebenarnya kriminalisasi ya yang dilakukan terhadap direktur utama dari Geodipa. Untuk saat ini memang karena ini nota keberatannya eksepsi, maka kami akan melihat dari pertama segi dari formalitasnya dulu. Jadi kami tidak langsung ke pokok perkara. Walaupun ada beberapa hal dari nota keberatan kami, tentunya kami sudah memberikan satu sedikit ilustrasi kepada majelis bahwa misalnya ada beberapa bukti yang memang menunjukkan bahwa ini memang kasus perdata tindak pidana, dan bukti tersebut sejak pelimpahan dari penyidikan kepolisian sampai ke kejaksaan itu bukti tidak pernah ada, walaupun sudah disampaikan oleh klien kami. Masih kita bikin kira-kira 30 halaman, tapi secara poin adalah misalnya dakwaan ditujukan kepada ex direktur. Padahal ini kan ex direktur kan melakukan tanda tangan perjanjian dan negosiasi itu kan bukan semata-mata pribadinya, tapi karena dia mewakili PT Geodipa pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah misalnya jangka waktu kita beranggapan bahwa ini sebenarnya sudah lewat waktu dari segi penuntutan sampai akhirnya ini disidangkan. Sebagai tambahan dari dakwaan sendiri, seperti dibicarakan pada sidang pertama, tidak jelas. Mereka tidak bisa mendefine atau misalnya menjelaskan secara jelas apa unsur dari penipuan itu sendiri. Jadi jelas di sini kelihatan sekali bahwa sebetulnya ini adalah masalah perdata seperti yang diterangkan oleh rekan saya. Unsur dari dalam dakwaan itu sangat tidak jelas. Jadi itu menjadi yang paling utama dalam nota keberatan kami. Ya. Ada izin konsesi di dalam perizinan panas bumi ya. Di dalam perjanjian, dalam perjanjian jelas sekali di bagian recital itu dikatakan bahwa GDE Geodipa is authorized to sign the contract dan memiliki izin untuk melakukan punya wilayah itu wilayah dia. Jadi ini teori yang nggak diputerbalikan ya sebenarnya. Jadi teori hukumnya nggak seperti itu. Izin yang dipunyai oleh Geodipa dari dulu adalah izin dari pengelolaan yang didapat dari Pertamina. Dari Pertamina. Jadi Pertamina lah yang punya diberikan izin, tapi kita nggak bilang tulis izin ya. Istilahnya adalah kuasa pengelolaan. Kuasa penguasaan. Penguasaan kuasa pengelolaan ya. Diberikan kepada Geodipa untuk mengelola. Jadi kalau dicari istilah bahasa izin, nggak akan. Ini pengaruh ke semua perusahaan-perusahaan negara yang mirip dengan Geodipa. Jadi bukan kasus Geodipa sendiri ini kan jadi kasus nasional. Dan Geodipa sendiri dibentuk khusus untuk mengelola panas bumi. Dan lucu kalau misalnya udah dibentuk oleh shareholdersnya adalah pemerintah juga, dia nggak punya izin kan dari awal juga udah pasti salah. Jadi objek vital kan, objek vital lagi sekarang. Jadi kalau misalnya dia bilang ini Patuha dibangun, ada Patuha 1 udah dibangun, tidak berizin atau ini kan aneh gitu. Kalau gitu kenapa dong pemerintah keluarin objek vital? Dan udah memasukkan dana. Dan Jokowi itu masuknya sekitar 1,6 triliun di bulan 2011 untuk PT ini supaya Dieng Patuha itu berjalan. Ada peraturannya sendiri. Ada PP-nya. Jadi kan kalau mau gugat jangan ke Geodipa dong. Langsung saja. Soalnya itu PMN ya Pak, penyertaan modal negara langsung. Dalam berkas perkara yang dilimpahkan kepada pihak penuntut. Hal ini mengakibatkan perkara ini tetap berlanjut ke persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Intinya adalah perkara perdata. Jadi tidak ada unsur pidananya, dan bahkan surat dakwaan tidak cermat, tidak bisa menguraikan apa unsur pidana yang ditujukan kepada klien kami. Dan jadi unsurnya benar-benar tidak ada tidak menjelaskan tempatnya, bagaimana kerugian yang diderita oleh Bu Mega dan seterusnya. Jadi kami berharap majelis hakim jeli melihat nota keberatan kami dan juga jeli melihat kekurangan yang ada dalam surat dakwaan.